Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya di Senin awal pekan 1 Juli 2024 tentunya, dan tema kita masih mengenai swab tes darah untuk kemanusiaan dan juga memperingati hari donor darah sedunia tentunya yang ke-20 ya. Nah, kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita yaitu mengenai darah ini darah tentunya ya, donor darah. Terima kasih kepada pendonor darah. Nah, kita ke Bang Joni dulu nih. Ya. Untuk Bang Joni nih, kenapa orang harus mendonorkan darahnya, Bang? Apakah ada sesuatu hal yang memang faedahnya untuk kita atau seperti apa nih? Silahkan. Jadi sebenarnya donor darah itu kan sehat. Ya. Tagline-nya kan begitu. Jadi donor darah itu sehat. Nah, kepada orang yang sering mendonorkan darah, artinya kan darahnya itu kan bertukar terus setiap sirkulasi ya. Setiap 3 bulan sekali ya, kurang lebih gitu, 3 bulan sekali. Nah, orang biasanya orang yang mendonorkan darahnya itu ya, dia itu kan tahu kalau misalnya dia kena penyakit misalnya. Kan di dalam setiap orang mau kan donor darah itu kan diperiksa dulu. Iya. Terutama penyakit-penyakit yang tidak boleh ada di dalam bag darah itu. Ya. Misalnya HIV, sifilis, hepatitis dan segala macamnya. Orang darah tinggi juga kan nggak bisa. Iya. Kan nggak boleh donor di dalam tari misalnya kan. Betul. Kerendahan juga tidak boleh. Ya kan, dan lain-lainnya. Oke. Nah, bagi kami PMI ya, Pak Fahmi, tahun ini salah satu program PMI Provinsi Bengkulu adalah bekerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, ya, yaitu kita bagaimana menurunkan angka kematian ibu. Angka kematian ibu ya, melalui darah. Nah, terkait dengan program itu, beberapa waktu kemarin kita sudah mengunjungi 10 kabupaten kota. Jadi benar-benar kita bilas permasalahan tentang pemenuhan kebutuhan darah ini, ya, di tingkat kabupaten tentunya. Nah, dalam pertemuan itu tripartit itu. Ada PMI-nya, ada dinas kesehatannya, ada rumah sakit. Ya, dinas kesehatan ini selaku pembina daripada kegiatan kesehatan. Betul. Masuk donor darah di dalam itu. Rumah sakit itu adalah layanan pengambilan darah melalui bank darahnya. Nah, kemudian PMI adalah yang menyelenggarakan donor darah sukarela dari para pendonor. Nah, dari pertemuan itu kita tahu berbagai hambatan dan kendala selama ini. Misalnya kita ketahui bahwa darah di Kabupaten Bengkulu Selatan itu butuhnya misalnya 300 per bulan. Yang baru bisa terpenuhi sekian misalnya kan misalnya. Nah, di situ dengan ada kendala itu kita bicara sama rumah sakit, kendalanya apa? PMI-nya kendalanya apa? Dinkes bagaimana perannya? Jadi dalam pertemuan itu kita mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa begini loh harusnya kita di tingkat kabupaten kota ini memenuhi kebutuhan darah. Ya. Sebenarnya kalau kami PMI berharap agar darah itu bisa dipenuhi pada layanan di tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya. Baik. Ya, permasalahannya begini ya. Kebanyakan darah di ibu kota provinsi ini kan karena ada overrun pasien. Ya, jujur saja karena mungkin di suatu wilayah kabupaten itu alatnya tidak memadai, atau mungkin dokter merasa ini darahnya sulit nanti lempar ke sini. Betul. Tapi kalau di tingkat kabupaten darah itu sudah bisa terpenuhi, otomatis kan pasiennya tidak banyak yang dirujuk. Oke, baik. Ya kan? Artinya itu. Nah, salah satu kegiatan itu tadi ya, kita kunjungan kabupaten kota, ya, mengetahui tantangan, hambatan dan bagaimana strategi ke depan dalam memenuhi kebutuhan darah di tingkat wilayah tadi. Oke, baik. Kita beralih ke Mbak Tari dulu, Bang Joni. Nah, kalau Mbak Tari nih, kita melihat bahwa di masyarakat pada umumnya tentunya kebanyakan dan masih kebanyakan tentunya untuk orang-orang yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan darah. Nah, di PMI sendiri mungkin apakah ada stok darah yang tersimpan dan atau kenapa selalu dibilang kosong?
Nah, kosong. Nah, itu seperti apa menyikapinya? Silakan. Oke, kalau kita sendiri ini udah untuk UDD PMI Provinsi ini juga kan tugas tambahannya adalah sebagai koordinator ya, Iya. koordinator untuk UDD yang ada di daerah, itu kota maupun kabupaten. Sebenarnya nggak ada stok darah yang ditutupin. Oke. Ya, jadi memang secara berkala setiap UDD, baik UDD kota, kabupaten, dan provinsi itu melaporkan stok darahnya itu per shift, pergantian shift. Oke. Nah, memang ketersediaan darah kita di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir ini kan kemarin belum jumlah pendonornya itu tidak lebih banyak dari jumlah kebutuhan darah. Oke, baik. Jadi misalnya kita dapat satu kegiatan tuh 100 kantong darah. Sedangkan kebutuhan tuh lebih dari 100 kantong darah. Jadi emang cepet banget habisnya. Tidak ada yang stok darah ada tapi kosong lapornya itu nggak ada. Karena memang setiap UDD itu sekarang udah diwajibkan melapor setiap pergantian shift. Satu hari itu ada 3 shift. Jadi ya kalau memang kosong, memang dalam keadaan kosong gitu. Oke. Dan- Bukan di kosong-kosongkan ya. Oh bukan, nggak ada. Dan itu bisa dilihat update-nya setiap itu ya, setiap di Instagram PMI ada update-nya. Atau kita juga ngupdate di grup-grup relawan darah. Ada di grup relawan darah Bengkulu, ada grup simpul darah, dan di story WhatsApp-nya setiap admin Iya. kita akan mengupdate setiap pergantian shift. Oh gitu, oke. Nah ini saya masih bingung mengenai alurnya sendiri. Untuk alurnya sendiri misalnya nih, ada pasien yang menginginkan darah di rumah sakit nih. Nah mereka ke bank darah terlebih dahulu. Tapi bank darah bilang kosong, mereka ke PMI. Nah setelah mereka ke PMI bilang kosong juga. Nah baiknya itu mereka menghubungi siapa sih Mbak? Jadi setiap rumah sakit tuh punya alur pelayanan darah berbeda-beda. Oke. Untuk di kota Bengkulu itu kayak rumah sakit Tiara Sela itu mereka sistem amprah darah. Amprah darah. Oke. Ya, jadi setiap habis kegiatan dari PMI itu sendiri, mereka akan dari bank darah rumah sakit itu melakukan request kebutuhan darah. Misalnya jadi kita kirim 20 kantong pada hari itu ke rumah sakit. Jadi setiap pasien yang dirawat di rumah sakit Tiara Sela misalnya itu sudah tidak lagi datang ke PMI. Kemudian juga anak-anak talasemia yang dirawat di rumah sakit UMI itu sudah tidak lagi datang ke PMI karena pelayanannya sudah antar rumah sakit. Oke, Jadi baik. dari rumah sakit UMI itu sudah ada SOP-nya, ada driver yang menjemput ya dengan petugas ngambil darah untuk kebutuhan anak-anak talasemia yang akan transfusi. Berbeda lagi dengan beberapa rumah sakit lain ya, itu memang mereka akan membawa surat pengantar dari bank darah rumah Iya. sakit, Bener. kemudian membawa kulbok. Kalau Iya. stok darah di PMI ada, itu enggak apa sih kita kasih gitu ya. Iya. Tapi kalau stok darah tidak ada, itu dari PMI-nya sendiri itu akan mencatat data dan akan menyampaikan ini ke grup-grup donor darah. Oke. Kita kan juga punya data para pendonor. Berarti kita- langsung gercep di ini kan? Iya, melalui diselesaikan. admin. Oke. Melalui admin biasanya kita kalau mau cepet boleh keluarganya dulu deh gitu kan. Kalau kita berharap ke orang lain kan kadang kesibukan orang ya. Betul. Tapi rata-rata pendonor darah kita tuh selalu sigap sih. Saya nggak bisa sekarang dok, mungkin 3-4 jam lagi setelah pulang kantor saya ke sana gitu. Nah itu terus melalui simpul darah, melalui relawan darah Bengkulu, insya Allah selalu ditindaklanjuti. Oke, baik. Jadi mulai sekarang pokoknya jangan takut lagi untuk semisalnya masyarakat yang mungkin masyarakat yang dari rumah sakit yang misalnya M Yunus lah kita bilang, terus yang kurang mampu atau seperti apa itu jangan takut untuk tidak dapat darah ya pastinya. Iya. Oke, baik. Nah kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.